Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan RP 15/2023-007. Pada kuis keamanan jaringan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan deployment web server dengan keamanan tingkat lanjut. Yang pertama yang perlu kita lihat terlebih dahulu yaitu apa yang dibutuhkan gitu, apa tujuan dari kuis ini. Yang pertama, di sini kriteria penilaiannya berarti SSH hanya bisa diakses dengan OTP plus key plus IP Windows Anda dengan NIP Kali Linux tidak bisa. Berarti hanya bisa diakses oleh Windows, tapi untuk Kali Linux nggak bisa. Yang kedua, website berjalan di HTTPS dengan redirect otomatis, oke. Lalu halaman admin hanya bisa diakses oleh IP yang diizinkan. Oke. Sekarang kita coba untuk masuk ke codingan. Baik, di codingan yang pertama kita setup dulu SSH-nya dengan autentikasi multifaktor MFA. Di sini kita instalasi Google Authenticator. Ini pertama apt update dulu, lalu ini sudo apt install libpem Google Authenticator. Ini Y supaya langsung di Y kan semua gitu. Kalau ada pertanyaan do you want langsung Y. Google Authenticator ini nantinya akan menghasilkan QR. Nah, di sana nanti tinggal dimasukin aja. Jadi di HP juga nanti download Google Authenticator. Nanti tinggal di sinkronisasi gitu, dan kebetulan saya sudah sinkronisasi di sini di Ubuntu-nya. Wow. Oke, ini clear dulu biar enggak. Alright. Next, untuk sudo nano. Oke, kita coba masuk ke sini. Ini untuk edit file PAM SSH-nya, lalu kita tempel di sini. Oke. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini, ini pakai kurung kurawal, artinya di dalam nano. Di dalam nano ditambahkan baris berikut, bebas mau di mana aja, mau di akhir, mau di awal, yang penting ditambahin. Kebetulan saya udah tambahin out required PAM Google Authenticator.so. Udah, di sini cuma itu yang diubah, yang lainnya enggak. Oke, kita keluar lagi karena saya udah. Lalu selanjutnya kita edit konfigurasi SSH-nya, sudo nano sshd config yang ini nih. Oke, kita lihat di dalam nanonya ada apa. Di dalam nanonya ada beberapa. Oke, kita coba yang diperlukan apa aja. Yang diperlukannya ubah port jadi selain 22. Nah, di sini kebetulan tadinya defaultnya itu ada pagarnya, ada komennya port 22, dan sekarang kita ganti jadi port 2222. Sip. Lalu challenge response authentication yes. Nah, ini kalau ada ya tinggal di misal ada, tapi atau kalau nggak ada ya ditambahin challenge response authentication yes. Lalu use PAM yes. Lalu authentication methods public key keyboard interaktif. Ini kita ubah di sini di nanonya. Selain itu nggak ada. Oke. Nah, untuk restart SSH-nya kita sudo systemctl restart SSH yang ini nih. Oke. Dan untuk izin dari IP lokal atau blokir akses SSH yang tadi diminta untuk memblokir akses SSH dari IP luar kecuali IP yang diizinkan, yang pertama sudo ufw allow from 192.168.2441. Ini 2441 itu IP dari si Windows ini. Nih, kalau kita IP config di sini. Nih, yang VMnet 8 karena kita gunain NAT IPv4 address 2441 ya. Jadi pakai yang Windows, soalnya nanti syaratnya itu di Windows harus diizinkan. Jadi kita kasih syarat dulu
Di Windows akan diizinkan, berarti allow to any port. Nah, port yang tadi di ini nih, di SSHD 22222. Lalu selain itu UFW deny 22222, UFW-nya di enablein, firewall-nya di enablein biar aktif gitu si syarat-syarat ininya. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu mungkin ya, karena saya udah dikonfigurasi juga. Sudo UFW status. Nah, statusnya ini sudah 2222 TCP-nya. Allow anywhere. Lalu ini khusus tuh allow 2441 gitu. Guys. Nah, ini kode untuk membuat direktori yang nantinya akan dibuat untuk deploy website. Jadi ini buat direktori dan buat file HTML-nya. Sudo makdir, sudo nano. Nah, kalau kita masuk ke sudo nano ini nanti bisa ngedit index HTML-nya gitu. Ibaratnya VS Code-nya lah gitu. Sini. Tuh, kita udah buat HTML-nya. Di sini kuis, nama lengkap, name. Lalu kita untuk install Nginx nya sudo apt install Nginx -y, ini untuk semua dia kan. Lalu sudo systemctl start Nginx untuk start. Lalu untuk mengaktifkannya sudo systemctl enable Nginx. Nah, ini kita buat directory untuk SSL buat generate self sign certificate-nya. Soalnya kita kan nggak punya domain, jadi informasinya nanti diisi sesuai keinginan. Ini sudah makdir SSL. Nah, ini kita copy paste aja. Nanti kalau kita paste di sini, nah kalau kita paste di sini itu bakal ditanya kayak country name-nya 2 huruf, misalkan kalau mau Argentina berarti AR, kalau Indonesia berarti ID. Nah, kebetulan aku pakainya ID, saya pakainya ID. Terus state-nya ditanya Jawa Barat, lalu lokasinya Bandung, terus ITENAS, organisasinya informatika, lalu namanya apa? Nah, namanya kita pakai IP yang ini, kita pakai IP namanya gitu. Untuk edit konfigurasi file ngrocks nya kita masuk ke nano lagi, banyak nano di sini. Di sini kita buat ini nih, server, isi filenya. Ada server listen 80, server name itu tadi ya yang ini, yang IP Linux ini. Lalu return 301 HTTPS. Nah, ini untuk tadi salah satu syaratnya bahwa kalau kita ketik HTTP pun nanti akan diarahkannya HTTPS gitu. Lalu ini server 443 SSL, server name-nya yang ini sama certificate, ini certificate key-nya, lalu root-nya tadi var www.html, si HTML-nya file HTML yang mana, index.html. Nah, untuk location admin ini pengkhususan ya tadi di syaratnya. Ini salah satu syaratnya, halaman admin hanya bisa diakses oleh API yang diizinkan. Oke. Untuk halaman admin di sini location admin allow untuk ini IP yang mana? IP yang Windows, tadi udah kita cek. Deny all selain dari Windows, kalau misalkan dia ngakses admin bakal tulisannya 403 forbidden gitu. Lalu untuk ini, nah ini untuk restart Nginx nya, karena tadi udah mungkin ada perubahan di nano, di restart, biasain. Terus di sini kita konfigurasi UFW nya. Ini sudo UFW allow 80, sudo UFW allow 443, 2222, terus UFW nya di enable lagi. Sudo nano di sini.
Ini balik lagi sih ke awal. Tadi yang harus diperhatiin. Ini harus diperhatiin biar nanti bisa di websitenya bisa masuk ke admin gitu. Nah, sekarang kita kalau udah 3 syaratnya terpenuhi, buat apa lagi? Jadi kita langsung testing aja. Yang pertama di sini ada SSH, hanya bisa diakses dengan OTP plus key plus IP Windows Anda, dengan kali Linux mah nggak bisa katanya. Oke, kita tes SSH-nya. SSH, mana SSH? Bukan di sini, sorry. Di Windows ya. Di Windows harusnya bisa login di sini. 222 ya. Ininya namanya Ryan Action, terus ininya sudah percis 192 168 244 129 IP dari si Linux. Jadi nanti disesuaikan aja buat teman-teman. Kita enter. Tuh, dia minta verification code. Kita lihat di sini nih, bentar. Verification code-nya kita ada di authentication 431 989, enter. Password 240805, save. Tuh kan, ini bisa login di sini. Sekarang kita tes. Ini kan maunya di yang lain nggak bisa ya, di Kali Linux nggak bisa. Kita sudah sediakan Kali Linux di sini. Di sini ya. Oke, kita ini coba. Tuh, ini nggak ada verification code, permintaannya juga nggak ada. Soalnya tadi udah di deny. Yang di allow-nya tuh cuma yang di Windows. Satu, clear. Yang kedua, website berjalan di HTTPS dengan redirect otomatis. Oke. Ini tinggal kita coba aja di sini nih. HTTP, kita klik HTTP ya. Tuh, dia kan HTTPS. Dia mintanya HTTPS bakal. Kalau misalkan nih, kalau nggak percaya, ini kan nggak ada ini ya, nggak ada loadingnya gitu. HTTP. Tuh, jadi HTTPS. Nah, cuma bedanya ini tidak aman karena lihat informasi situsnya tadi yang dimasukin nama-nama tuh, ada country name dan lain-lain. Itu ini membuat ininya jadi merah gitu. Soalnya aku belum punya domain. Tuh, di sininya CN-nya kita pakai yang tadi, IP yang tadi. Organisasinya ITENAS, ini informatika. Ini kedaluarsa, Kamis juga besok langsung kedaluarsa. Gitu. Oke, redirect sudah ya dari HTTP ke HTTPS. Selanjutnya, halaman admin hanya bisa diakses oleh IP yang diizinkan. Tadi sudah ada di nano-nya kalau yang diizinkan admin itu hanya di Windows ini. Kita admin. Nah, ini diizinkan. Ini kenapa 404 not found? Karena di dalam folder admin itu nggak ada apapun. Ini bukan berarti ditolak ya. Ini karena nggak ada file index HTML-nya, jadi 404 not found. Kalau yang ditolak, contohnya kayak gini di Kali Linux. Di Kali Linux ini bakal kebuka, soalnya nggak ditolak kalau yang ini. Tuh, kebuka. Kalau admin gimana? Dia bakal bukan 404 tapi 403 nih. Forbidden. Tuh bahasanya juga. Bukan not found, forbidden. Berarti di Kali Linux ditolak. Buatkan video pembuatan lalu upload ke drive berikut Pak dengan format NRP nama. Oke. Cukup berarti 3 sudah terpenuhi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.